guru ngaji atau guru madrasah saya bercerita tentang surga. Bahwa nanti kalau sudah di surga, itu apapun yang diminta, diinginkan, masih hanya sebatas krenteknya hati aja sudah tersedia. Nanti akan mendapatkan bidadari 40. Tapi di sisi lain, dalam hati saya itu bertanya-tanya, apakah yang seperti ini adalah sebuah kebenaran? Sepertinya ini hanya sekedar pemicu, bagaikan kambing dikasih ramban. Nah, di situ bergejolak itu. Semakin perang antara hati dan pikiran itu sepertinya kayak perang Baratayuda. Dalam hati muncullah kemenangan. Ketika kamu di surga, itu tidak menginginkan yang tidak akan tercapai. Hanya apa yang sudah tersedia, itulah yang kamu inginkan. Makanya selalu terkabul. Saya harus menjalankan atau saya harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa harus mengharapkan imbalan. Karena apa? Harapan adalah awal mula siksa batinia. Kalau tidak tercapai, maka akan kecewa. Jadi, sekarang saya mau cerita tentang perjalanan saya waktu dulu saya masih usia sekitar 10 tahun. Waktu itu kan saya, rajin banget lah, anggap aja rajin. Setiap hari ngaji, sekolahnya di madrasah. Jadi waktu sekolah ataupun ngaji sering mendapatkan siraman-siraman rohani. Nah, siraman rohani yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang, itu tatkala guru ngaji atau guru madrasah saya bercerita tentang surga. Bahwa nanti kalau sudah di surga, itu apapun yang diminta, diinginkan, masih hanya sebatas krenteknya hati aja sudah tersedia. Terus waktu itu saya sempat nanya sama guru saya, Bu Guru, kalau saya minta durian banyak juga bisa? Oh boleh, pasti langsung dikasih. Wah, di saat itu kan saya memang sampai sekarang ya, yang namanya buah durian itu, luar biasa, saya suka sekali. Hanya terbayang-bayang, pokoknya nanti kalau saya masuk surga, saya mau minta durian yang banyak. Gitu. Nah, semakin lama, akhirnya kan menginjak remaja. Di usia remaja pun masih dapat siraman rohani yang seperti itu. Apa siraman rohaninya? Nanti akan mendapatkan bidadari 40 kalau sudah di surga. Terbayang di dalam benak pikiran saya. Waktu itu saya memang terus terang ada teman sekolah yang cantik lah ya. Namanya anggap aja Durpadi lah ya. Karena apa? Kalau saya sebut namanya kan nanti orangnya dengar kan juga nggak enak kan ya. Itu saya terbayang, pokoknya nanti kalau saya masuk surga, si Durpadi mau saya tarik, saya minta, ya Allah, saya minta Durpadi biar jadi teman hidupku. Jadi
kala itu memang terbayang-bayang, pokoknya apapun. Kadang saya mau minta rumah yang gede sekali. Saya mau minta baju yang bagus-bagus, saya mau minta sepatu, saya mau minta sepeda, dan lain-lain sebagainya. Intinya timbullah rasa keinginan yang begitu mendalam. Di situ saya akui, dengan iming-iming yang ada, akhirnya apa? Saya semakin rajin menjalankan peribadatan yang diajarkan oleh agama. Entah itu sholat, entah itu puasa, ya, dan bahkan apa? Sepertinya kalau melakukan sebuah kesalahan itu hal yang sangat miris sekali. Lalu ada di sebuah pengajian juga mengatakan kalau dosa-dosa kecil itu cukup hilangkan dengan kita berwudu juga nanti akan hilang. Ya itu sering. Akhirnya apa? Saya sering berwudu. Ketika sekolah melihat Durpati ya, melihat Durpati itu saya lirik ya. Itu pokoknya nanti mau saya jadikan teman hidupku. Nanti kalau di surga. Karena memang wanita itu, gadis itu ya memang cantik sekali menurut pandangan saya ya. Itu begitu ya. Tapi di sisi lain apa? Dalam hati saya itu bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa saya berbakti kepada Tuhanku sendiri yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan, saya harus menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu timbul dari gejolak nafsu, yang nafsu tersebut adalah nafsu serakah. Seiring berjalannya waktu, pelan walaupun itu perlahan, semakin ada tanya di dalam pikiran. Kadang saya termenung. Nah, di saat semakin menyadari kenapa saya kok harus meminta sesuatu imbalan ketika saya mengabdi pada Tuhanku, mengabdi kepada Allah, yang mana Dia telah memberikan segalanya kepada diri saya. Lambat laun ya, akhirnya terhapus pelan-pelan. Akhirnya di situ ada keinginan ingin mencari kebenaran. Apakah yang seperti ini adalah sebuah kebenaran? Ataukah ini hanya sekedar pemicu agar saya itu biar rajin menjalankan ibadah-ibadah? Di situ ada rasa tanda tanya yang semakin bulat. Sepertinya ini hanya sekedar pemicu, bagaikan kambing dikasih ramban. Biar ya ibaratnya iming-iming. Seperti halnya anak kecil ketika mau sekolah, nanti kalau kamu rajin akan saya berikan ini sebuah hadiah. Agar apa? Agar dia itu rajin. Nah, setelah menginjak dewasa, saya tanya pada orang tua saya, Bapak, saya mau tanya, apakah benar kelak nanti kalau saya itu masuk ke surga, apapun yang saya minta pasti akan terbukti atau pasti akan terkabul, Ayah? Kata bapak saya, iya. Karena apa? Ketika kamu di surga, itu tidak menginginkan yang tidak akan tercapai.
Hanya apa yang sudah tersedia, itulah yang kamu inginkan. Makanya selalu terkabul. Di situ akhirnya saya berpikir, kok begitu? Kayaknya nggak indah kalau begitu di surga ya. Karena apa? Kenikmatan itu kan didorong dari nafsu. Kalau tidak ada nafsu, maka tidak akan nikmat. Nah, di situ bergejolak itu. Semakin perang antara hati dan pikiran itu sepertinya kayak perang Baratayuda. Timbul lagi dalam hati, muncullah kemenangan. Ya, kemenangan tersebut bukan kemenangan akhirnya ini ya, kemenangan antara pikiran dan hati saja maksudnya. Jadi tidak, saya harus menjalankan atau saya harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa harus mengharapkan imbalan. Karena memang waktu itu ayah mengatakan, maka dari itu Hib, kamu jangan berharap apapun juga dengan yang berlebihan. Karena apa? Harapan adalah awal mula siksa batinia. Kenapa seperti itu? Kalau tidak tercapai, maka akan kecewa. Seperti itu kisah perjalanan saya di antaranya seperti itu. Nah, itu kan tergantung kalian ya, mau meniru saya atau enggak. Yang jelas pada intinya begini, kita itu sudah diberikan segalanya. Bahkan kita itu menjadi manusia adalah bagian dari apa yang harusnya Tuhan kerjakan, kitalah yang mengerjakan. Contoh, mengasihi pada sesama. Aweo sandang marang wong kang kawudan. Aweo payung marang wong kang kepanasan. Aweo pepadang marang wong kang kapetengan.